Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Madi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jurnal yang berjudul tentang bunga bank antara halal dan haram yang ditulis oleh Bapak Nur Hadi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru yang dirilis pada tanggal 2 Oktober 2017. Yang pertama yaitu latar belakang permasalahan. Ekonomi salah satu penilaian suatu negara disebut negara yang maju atau negara yang miskin. Selain itu, seluruh negara dalam mengukur perekonomian selalu ditentukan dengan sistem perbankannya. Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat, dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank merupakan suatu yang diharamkan menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2003 lalu. Namun wacana ini masih saja membumi sejak tahun 2003 lalu. Wacana ini masih saja membumi di telinga kita dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba. Kegiatan seperti ini juga merayap dan berkembang serta mengalir ke negara-negara muslim di dunia, sehingga kecenderungan tersebut merasuk dalam kelembagaan ekonomi umat Islam itu sendiri, yang memang beberapa dekade ini umat muslim dijajah oleh perekonomian barat, kapitalis, liberalis, sosialis, dan komunis. Dengan sistem bunga, sebagian umat Islam mengharamkan bunga bank dengan menyerupakan dengan riba. Sementara yang lain tidak demikian, karena bunga bank dengan riba tidak sama. Terminologi bunga bank dan riba. Secara etimologis, bunga dalam The American Heritage Dictionary of the English Language definition sebagai interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount lent. Definisi sanada dapat ditemukan dalam Oxford English Dictionary, diartikan sebagai money paid for use of money lends, the principal or for forbearance of a debts. Secara sederhana, bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan, disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa atau bunga kepada penyimpan atau penabung, maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha, bukan modal awal ya, untuk investasi, modal kerja maupun perdagangan. Ungkapan bunga disejajarkan dengan istilah riba. Inti makna kata riba secara leksikal adalah bertambah, membesar, menjadi lebih banyak, tumbuh, berkembang atau naik. Kata kerja lampau riba banyak, tumbuh, berkembang atau naik, artinya bertambah dan berkembang. Harta itu bertambah atau berkembang, artinya bukit dari bagian bumi tanah yang menggunduk, meninggi atau naik ke atas. Bunga bank litas teologi. Teologi umat Yahudi melarang mempraktikkan perekonomian dengan mengambil bunga. Lihat kitab suci mereka, baik dalam Old Testament, Perjanjian Lama, maupun undang-undang Talmud. Sejarah Yunani dan Romawi mencatat konsep
bunga. Di kalangan mereka terdapat beberapa jenis bunga. Secara umum nilai bunga terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pinjaman biasa 6% atau sampai 18%, dan pinjaman properti dari 6% hingga 12%, pinjaman antar kota 7% sampai 12%, dan pinjaman perdagangan dan industri 12% hingga 18%. Bunga bank menjadi 3 periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen abad 1 hingga ke-12 yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen abad 12 hingga 117 yang berkeinginan agar bunga diperolehkan, dan pandangan para reformis Kristen abad 1836 yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Teologi Islam menyamakan bunga bank dengan riba. Riba menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok 7 dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini turun pada tahun 33 Hijrah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba. Jikalau bunga berlipat ganda, maka riba. Jikalau kecil, bukan riba. Didukung dengan surah Al-Baqarah ayat 278 hingga ayat 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Masya Allah. Metodologi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer buku-buku filsafat pendidikan Islam, dan data sekunder adalah buku-buku filsafat ilmu dan logika. Metode pengumpulan datanya adalah secara deskriptif, kualitatif, dan teknisi analisis datanya. Persamaan dan perbedaan bunga bank dengan riba. Jika dilihat dari definisinya, bunga dan riba di atas, pada pembahasan kerangka teori terlihat jelas bahwa interest dan usury adalah kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Bunga bank antara halal dan haram. Polemik pro kontra ini sudah bergulir di kalangan ulama, baik ulama tekstual maupun ulama kontekstual. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasar hukum Islam pada bidang muamalah yang pengaturannya oleh nas syariah hanya secara umum atau global. Tidak dijelaskan secara rinci atau detail, berbeda dengan persoalan ibadah dan akidah yang sangat tafsil atau jelas.